Pemirsa Intens Investigasi, jagat media sosial kembali dihebohkan oleh tidak adanya akun Instagram yang diduga milik Wardati Namawa. Padahal sebelumnya ia ramai diperbincangkan setelah melontarkan komentar terkait unggahan threads milik Inara Rusli. Peristiwa ini memicu berbagai spekulasi di kalangan warganet, terutama setelah komentar yang dilontarkan Wardati Namawa menyinggung isu sensitif terkait dugaan video syur yang kemudian berkembang menjadi perbincangan luas di dunia maya. Bahkan Wardati Namawa juga menyatakan niat untuk mengungkap atau menyebarkan video tersebut agar pihak terkait mau mengakui perbuatannya. Namun, tidak lama setelah komentar tersebut menjadi sorotan dan menuai banyak tanggapan dari warganet, akun Instagram yang diduga milik Wardati Namawa tiba-tiba tidak lagi dapat ditemukan. Lantas, benarkah akun media sosial Wardati Namawa saat ini tidak muncul dalam pencarian atau tidak dapat diakses dan seolah menghilang dari platform Instagram? Bagaimana juga Insanul Fahmi menanggapinya? Benarkah ia mengaku tidak mengikuti kabar tersebut dan hanya mendoakan semuanya baik-baik saja? Bagaimana juga kabar terbaru terkait proses cerai Insanul Fahmi dan Wardati Namawa? Benarkah ditunda oleh majelis hakim selama sebulan dan apa yang menjadi alasannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, Wardati Namawa tiba-tiba muncul mengomentari postingan Inara Rusli dan menyinggung tentang video syur. Awalnya, Inara Rusli dengan mengenakan nama Mommy Starla menuliskan, "Currently rotating my wardrobe around polka dots. This is your sign to finally the polka denim outfit." Dalam bahasa Indonesia berartikan, "Sekarang aku lagi sering memakai pakaian dengan motif polka dot. Ini tanda buat kamu untuk akhirnya pakai outfit denim polka dot." Lalu dibalas oleh Wardati Namawa dengan menuliskan, "Aduh, jadi keinget video syur." Selanjutnya, dalam sebuah postingan threads Inara Rusli, Wardati Namawa bahkan terang-terangan menyebut akan menyebarkan video tersebut agar Inara Rusli mengakui perbuatannya. Namun setelah komentar Wardati Namawa ramai di publik, tak lama kemudian akun Instagramnya pun tidak terlihat. Lantas, apakah Wardati Namawa kini menonaktifkan akun Instagramnya? Atau benarkah akun Instagram Wardati Namawa hilang? Sejumlah netizen pun mulai menyadari bahwa akun Instagram Mawa yang kini sudah tidak muncul lagi, seperti yang diungkap beberapa warganet berikut ini. Evi Susanti, "Mawa, Instagram gak ada lagi ya?" Lalu Suliasari, "Iya hilang ya." Dan Eat Great, "Iya kak, hilang IG-nya kak Mawa." Usai muncul komentar dari Wardati Namawa terkait video syur tersebut, Insanul Fahmi akhirnya memberikan respons singkatnya. Ia mengaku tidak terlalu mengikuti perkembangan kabar yang beredar dan memilih untuk tidak larut dalam isu yang tengah ramai dibicarakan tersebut. Lebih lanjut, Insanul Fahmi menyampaikan sikapnya yang cenderung menenangkan situasi. Ia memilih untuk mendoakan agar semua pihak yang terlibat dalam isu tersebut diberikan kebaikan dan jalan terbaik. Beginilah ungkapan yang disampaikannya ke media melalui sambungan video call. Saya nggak terlalu ngikutin ya. Betul, saya nggak ngikutin. Jadi kita doakan yang terbaik untuk semuanya. Sementara itu, Insanul Fahmi melalui kuasa hukumnya, Tommy Tri Yunanto, menyampaikan kabar terbaru terkait proses cerai kliennya dengan Wardati Namawa.
Tommy Triyunanto mengungkapkan perkembangan terbaru terkait proses perceraian kliennya dengan Wardatina Mawa. Ia menyampaikan bahwa sidang perceraian yang tengah berlangsung di pengadilan mengalami penundaan selama kurang lebih 1 bulan berdasarkan keputusan majelis hakim. Menurutnya, dalam praktik persidangan, penundaan agenda sidang seperti ini umumnya terjadi karena adanya permintaan dari pihak penggugat. Namun demikian, dalam kasus yang melibatkan kliennya ini, ia mengaku mempertanyakan alasan dibalik penundaan tersebut karena belum ada penjelasan rinci yang disampaikan ke pihak tergugat maupun kuasa hukumnya. Ia menambahkan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai alasan resmi penundaan tersebut serta jadwal pasti kelanjutan sidang perceraian. Dan jika benar penundaan sidang atas permintaan penggugat, dalam hal ini Wardatina Mawa, maka Tommy Triyunanto pun mempertanyakan alasannya. Ya, info terakhir ya yang saya dapat dari Medan ya, dan Insanul kemarin sempat konfirmasi bahwa proses sidang itu ditunda selama 1 bulan. Kita nggak tahu ya kenapa, atau biasanya ada berbagai hal ya. Biasanya permintaan dari penggugat untuk ditunda 1 bulan itu juga bisa gitu kan, atau mungkin dari majelis hakim, tapi setidaknya seperti yang layaknya ya, lagi biasa, yaitu permintaan dari penggugat biasanya seperti itu. Tapi kita nggak tahu, belum tahu informasi pastinya lagi. Ya kalau memang itu benar dari penggugat ya tentunya ini ngapain ditunda kan, dari cepat kan, kalau bisa cepat kenapa mesti lama kan gitu. Ya itu tadi saya kan belum tahu pasti itu apakah ini permintaan dari penggugat, dari Mawa, atau ya dari pihak pengadilannya. Nah tentunya nanti kan bisa kelihatan nih dari situ kan, kenapa mesti ditunda gitu sidangnya kan, di bulan waktunya kan. Ya kan saya tadi sampaikan biasanya dari penggugat yang minta untuk di hold dulu, ada hal-hal yang rasa perlu untuk bisa dibicarakan misalnya, ya kan. Tapi kita kan nggak tahu nih ini dari siapa gitu. Nanti kita akan cari tahu lah. Kemudian, terkait permintaan Wardatina Mawa kepada kliennya agar mencabut laporan ilegal akses. Kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Triyunanto pun menyebut kliennya merasa terancam karena Insanul Fahmi merasa didominasi oleh Wardatina Mawa saat mediasi. Pihak Insanul Fahmi menilai bahwa proses mediasi tidak berjalan dalam suasana yang setara sehingga memunculkan kesan adanya dominasi salah satu pihak. Insanul Fahmi disebut merasakan tekanan psikologis selama mediasi berlangsung. Hal ini kemudian menjadi perhatian pihak kuasa hukum yang menilai bahwa kondisi tersebut perlu dievaluasi agar tidak mengganggu prinsip keadilan dalam proses penyelesaian perkara. Seperti inilah ungkapan kuasa hukum Insanul Fahmi Tommy Triyunanto kepada awak media kemarin. Iya kalau gini loh, Insanul itu kan orang yang nggak pernah mau ribut dengan orang. Saya tahu banget. Kenapa sampai detik ini saya pun masih melihat dan mau mendampingi, karena memang ya pertama dari itikadnya Insanul adalah niatnya untuk berdamai. Tetapi pada waktu di Polda Metro itu dia menerima hal-hal yang kurang berkenan, itu aja poinnya. Ya ada penekanan, ada hal-hal yang harus begini, terus ada hal-hal yang intinya suruh cabut kalau enggak fight. Itu kan tandanya ada sesuatu hal yang menurutnya Insanul ini yang harus dipertanyakan, makanya Insanul langsung ke Barreskrim menanyakan dalam hal itu gitu loh. Jadi kalau saya melihat memang sesuai dengan apa yang saya sampaikan di media sosial sebelumnya, ya informasi terakhir memang ya tidak ada damai, karena pertama poinnya nih, damai itu bukan damai yang indah gitu loh. Damainya bukan damai yang ibaratnya berimbang ya. Damainya Insanul merasa terancam. Artinya terancam nih, ada bicara bahwa kalau nggak dicabut laporan yang di Barreskrim kita fight aja, informasinya begitu. Katanya ada hal-hal itu gitu loh. Jadi Insanul merasa kayak terdominasi gitu loh waktu proses mediasi, jadi kayak diserang gitu loh. Jadi memang ini ada saksinya juga, saksinya polisi.
Selanjutnya, lantas benarkah pihak Insanul Fahmi juga sebut akan ada nama tersangka dalam laporan illegal access nantinya? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Triyunanto, juga menegaskan bahwa proses hukum yang tengah dijalani kliennya masih berlangsung dan belum mencapai tahap akhir. Dalam keterangannya, Tommy Triyunanto juga mengungkapkan adanya komunikasi yang terjadi antara pihak keluarga Wardatina Mawa dengan Insanul Fahmi. Ia menyebutkan bahwa kliennya sempat menerima panggilan telepon dari kakak Wardatina Mawa. Dalam percakapan tersebut, pihak keluarga Wardatina Mawa disebut meminta agar Insanul Fahmi tidak melibatkan sosok berinisial A dalam laporan atau perkara yang sedang diproses. Tommy Triyunanto kemudian mempertanyakan identitas yang dimaksud dengan sosok A tersebut. Menurutnya, hingga saat ini tidak ada penjelasan resmi maupun rincian yang jelas mengenai siapa individu yang dimaksud, sehingga menimbulkan tanda tanya dalam proses penanganan perkara. Enggak, kalau dari pihak Inara sendiri sih masih bingung ya, karena memang dia melihat kok proses di Barreskrim ini belum lihat ininya, belum lihat tersangkanya ya kan. Nah, tersangka ini kan udah dikantongin nih, informasinya A lah, informasinya si A. Tetapi dalam hal ini kemarin ya, saya dapat informasi dari Insano, ada telepon bareng ya dengan kakaknya Mawa, ya kan, menyatakan kalau bisa ya si A ini jangan dilibatkan gitu loh. Informasinya begitu nih. Makanya saya dapat informasi begitulah. Kita makin kaget juga ya, apakah betul nih Insanul kan seperti itu. Kalau itu benar, tandanya kita menduga juga nih ada apa nih antara A dengan kok bisa masuk ke ranahnya si Mawa kan gitu. Jadi kita selidikin aja ya rekan-rekan media, ya kan, ada apa sih sebenarnya nih terhadap A ini, kenapa harus dilindungi, bagaimana teknisnya kan. Di sisi lain, kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Triyunanto, juga mendengar kabar bahwa dalam laporan Inara Rusli soal illegal access sudah ada sejumlah nama yang akan jadi tersangka. Dan semua akan ada pembuktian jika proses hukum ini memang berlanjut, termasuk soal tersangka, dan semua akan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dan semuanya akan dibuka karena pihak Insanul yang mengaku punya bukti-bukti semuanya. Ya, kalau nanti ini memang proses berlanjut ya kita memang harus pembuktian ya. Ya memang udah, ya tersangkanya tentukan. Ya semua berjalan prosedur hukum aja kan, gitu aja. Kita kan udah sampaikan juga ke rekan media bahwa ancaman hukuman di Polda Metro Jaya jauh untuk bisa menahan seseorang ya. Ini saya sampaikan berkali-kali. Jadi buat Insanul dan Inara diuji lagi nanti ya alat buktinya, karena kita sama-sama, karena Polda Metro Jaya bukan sebagai alat untuk bisa mentersangkakan orang. Ini saya sampaikan lagi, nggak mungkin itu terjadi kalau unsur-unsurnya tidak bisa dipenuhi. Jadi kita sama-sama menguji. Kita minta agar dibuka semuanya, karena Insanul masih punya nih bukti-bukti, punya alat-alat bukti lainnya yang belum disampaikan nantinya. Kita tunggu aja, karena kita masih menghargai proses hukum di Barreskrim. Selanjutnya, sebagai salah satu sahabat dari Inara Rusli, Marisha Icha juga menanggapi perihal bukti yang dimiliki Wardatina Mawa. Benarkah Marisha Icha sebut bukti yang Wardatina Mawa punya melanggar hukum? Dan apa alasannya? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih,
Sampai jumpa. Kerabat dan mantan kuasa hukum Inara Rusli, Marisya Icha pun ikut berkomentar. Dalam keterangannya, Marisya Icha menyebut bahwa ia mendengar adanya informasi terkait perkembangan laporan Inara Rusli di kepolisian, di mana disebutkan sudah ada pihak yang mengarah pada penetapan status tersangka dalam perkara tersebut. Lebih jauh, Marisya Icha juga menyoroti aspek hukum dari kasus tersebut. Ia menegaskan bahwa dalam praktik hukum pidana, setiap bukti yang diajukan dalam laporan polisi harus diperoleh dengan cara yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Jika bukti tersebut diduga diperoleh melalui pelanggaran hukum, maka hal itu berpotensi menjadi persoalan dalam proses pembuktian di tahap penyidikan maupun persidangan. Pernyataan tersebut kemudian ia kaitkan dengan laporan lain yang juga tengah berjalan di Polda, yakni laporan dari Wardati Namawa terkait dugaan perselingkuhan yang melibatkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Menurut pandangannya, apabila dasar bukti dalam suatu perkara dinilai bermasalah secara hukum, maka hal itu bisa memengaruhi kelanjutan proses penyidikan, termasuk kemungkinan laporan tidak dapat ditingkatkan ke tahap sidik. Meski demikian, ia menekankan bahwa seluruh proses hukum tetap berada di tangan aparat penegak hukum. Penyidik akan menilai secara objektif apakah alat bukti yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil untuk dapat ditindaklanjuti. Saat ini juga Inara masih kawan saya, jadi saya masih mengupdate. Setahu saya, kalau kasus dari Inara di Barreskrim itu sudah di tahap sudah didapatkan tersangkanya, ya, dengan laporan polisi illegal access. Laporan polisi bahwa itu salah satu dari barang bukti itu kan tidak boleh didapat dari perbuatan melawan hukum. Jadi kalau apabila dia menggunakan barang bukti yang didapat dari perbuatan melawan hukum, kenapa perbuatan melawan hukum? Karena barang buktinya sudah dilaporkan di Barreskrim. Jadi kalau itu sudah didapatkan tersangkanya, kesimpulannya barang bukti yang digunakan di Polda Metro Jaya itu didapat dari perbuatan melawan hukum, yaitu ilegal. Nah, yang saya ketahui pada saat ini seharusnya barang bukti itu apakah bisa digunakan di Polda Metro Jaya. Nah, saya tidak tahu update-nya seperti apa, namun seharusnya di Polda Metro Jaya itu tidak bisa dilanjutkan. Mungkin laporan perkaranya setahu saya sudah diserahkan ke Wasidik. Jadi PMJ menyerahkan itu ke Wasidik, Barreskrim sudah menyerahkan itu ke Wasidik gitu. Jadi mungkin nanti akan kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia yang akan menentukan bagaimana sih kasus perihal ini. Laporan polisi di PMJ itu tidak bisa, seharusnya ya tidak bisa naik, dan juga yang di Barreskrim harusnya dicabut dan setelah itu semuanya berdamai. Kalau memang sudah jadi tersangka tidak bisa dijadikan barang bukti di Polda Metro Jaya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.